Bulan Agustus adalah bulan yang cukup istimewa, karena pada bulan ini kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita yang tercinta, Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia muncul sebagai negara merdeka setelah berhasil terlepas dari periode penjajahan bangsa asing, terutama dari bangsa Eropa. Wilayah kedaulatan Indonesia saat ini sendiri adalah semua bekas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang disebut sebagai Hindia Belanda. Kali ini, kita akan sedikit merefresh kembali pelajaran sejarah tentang periode pendudukan bangsa Eropa di wilayah Nusantara yang saat ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada video yang dulu, kita pernah membahas tentang sejarah VOC di Indonesia. Di sana disebutkan bahwa bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah Nusantara terjadi pada sekitar akhir abad ke-16, tepatnya pada tahun 1596. Namun, Belanda bukanlah bangsa Eropa pertama yang menduduki wilayah ini. Berdasarkan catatan sejarahnya, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menduduki wilayah dan menjalin kerjasama dengan penguasa daerah di Nusantara. Sejarah kedatangan bangsa Portugis di wilayah Nusantara terjadi pada awal abad ke-16. Berawal pada sekitar tahun 1509 ketika Diogo Lopes de Sequeira berlayar ke Malaka sebagai utusan yang dikirim oleh Raja Portugal dengan misi menjalin persahabatan dengan penguasa daerah itu. Pada periode tersebut, wilayah Malaka sudah menjadi pusat perdagangan paling ramai di kawasan Asia. Disebutkan dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis Tom Pires bahwa tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Selain itu, Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Wilayah Malaka sendiri saat ini adalah bagian dari negara Malaysia. Kedatangan Portugis pun sempat disambut baik oleh penguasa Malaka, yaitu Sultan Mahmud Shah. Namun, Sultan Mahmud kemudian memerangi Portugis setelah diyakinkan oleh komunitas pedagang Islam internasional bahwa kedatangan bangsa Eropa itu merupakan ancaman bagi Malaka. Mendapatkan perlawanan itu, Portugis kemudian justru bertekad menaklukkan Malaka demi memperkuat kedudukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1511, armada laut Portugal yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Albuquerque mendarat di Malaka. Armada laut Portugal ini datang ke Asia menggunakan kapal dagang besar atau yang disebut juga dengan nao. Kapal tersebut dilengkapi dengan tentara, senjata ringan seperti senapan, dan senjata berat seperti meriam. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar belanja rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Sadar bahwa Malaka bukanlah penghasil rempah-rempah dan hanya berperan sebagai pelabuhan tempat perdagangan rempah, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Antonio de Abreu untuk mendatangi kawasan Nusantara, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Armada besar Portugis ini berlayar menelusuri Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan kemudian sampai di Maluku dan Banda. Pada awalnya, bangsa Portugis hendak melakukan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda di Parahyangan pada tahun 1512. Namun, hal itu gagal karena mendapat penyerangan oleh raja-raja Islam di Jawa seperti Demak dan Banten yang menguasai pantai utara Jawa. Bangsa Portugis mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai kerajaan daerah yang awalnya berperang satu sama lain. Kemudian Portugis tiba di Ternate, Maluku pada tahun 1512. Awalnya, masyarakat Maluku dan Sultan Ternate menyambut baik kepada Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu Ternate menghadapi para musuhnya, terutama Kesultanan Tidore. Menjelang akhir tahun 1521, armada dua kapal milik Spanyol berhasil mencapai Maluku yang pada waktu itu sedang dilanda persaingan antara Ternate dan Tidore. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan dukungan kepada Tidore dalam menghadapi Ternate yang juga didukung oleh kekuatan Portugis.
Kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Untuk menyelesaikan pertikaian antara Portugis dan Spanyol itu, pada tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol harus keluar dari wilayah Maluku dan kembali ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berkuasa di Maluku dan melakukan aktivitas monopoli perdagangan. Pada tahun 1522, Portugis mendirikan benteng pertamanya di Maluku di Pulau Ternate. Selanjutnya, benteng-benteng dan pos-pos perdagangan dibangun di pulau-pulau Maluku lainnya dan wilayah lain di Nusantara. Bagi Portugis, benteng-benteng ini bertujuan untuk mengamankan wilayah perdagangan dan mendominasi jalur rempah-rempah. Namun bagi penduduk setempat, benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan, di mana rakyat tidak boleh menjual rempah-rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan oleh Portugis dengan harga yang murah. Akibatnya, terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, Portugis dan Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawisesa, melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama dan meminta bantuan Portugis untuk menghadapi kemungkinan serangan dari kerajaan Islam di Jawa. Hal ini karena pada masa itu, kerajaan Sunda masih beragama Hindu. Kontrak kerjasama ini ditandatangani dan sebuah padrau didirikan di Sunda Kelapa. Padrau sendiri adalah sebuah tugu batu yang berfungsi sebagai prasasti perjanjian. Perjanjian inilah yang memicu serangan tentara Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan berhasil mengusir orang Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Tanggal ini di kemudian hari dijadikan hari berdirinya Jakarta. Gagal menguasai Jawa, Portugis kemudian mengalihkan fokus untuk menguasai wilayah timur Nusantara. Namun, kebijakan eksploitatif mereka dalam menguasai perdagangan rempah-rempah memicu perlawanan dari masyarakat dan para penguasa lokal dan memicu konflik yang berkepanjangan. Pada abad ke-17, Portugis mulai kehilangan pengaruhnya di Nusantara, terutama setelah kedatangan Belanda yang lebih kuat dan agresif. Pada tahun 1605, Belanda menyerang dan merebut benteng Portugis di Ambon, yang kemudian diikuti dengan penyerangan dan pengusiran Portugis dari wilayah-wilayah lain di Maluku. Dengan jatuhnya kekuasaan Portugis di Nusantara, dominasi perdagangan rempah-rempah beralih ke tangan Belanda. Meskipun demikian, Portugis tetap memiliki pengaruh kecil di Nusantara, terutama di wilayah timur seperti Flores dan Timor. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan dan membangun hubungan dagang dengan para pemimpin lokal. Portugis juga memperkenalkan agama Katolik ke Nusantara yang masih dianut oleh sebagian penduduk di Flores dan Timor. Pengaruh Portugis di Nusantara semakin melemah pada abad ke-19 dan pada akhirnya mereka kehilangan semua wilayah yang pernah mereka kuasai di Nusantara. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang pendudukan Portugis di wilayah Nusantara yang kemudian menjadi negara Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, pendudukan bangsa Portugis di wilayah Nusantara memiliki rentang waktu yang lebih singkat daripada Belanda. Namun, bekas-bekas peninggalan Portugis di Indonesia masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Berikut adalah beberapa peninggalan bangsa Portugis yang masih bisa kita temui. Peninggalan paling mencolok dari kehadiran Portugis adalah gereja-gereja dan bangunan arsitektur yang mereka bangun. Beberapa gereja tua dan katedral yang masih berdiri kokoh hingga saat ini adalah bukti warisan dari Portugis. Contohnya adalah gereja katedral di kota Larantuka, Flores Timur, dan gereja katedral di kota Endre di Flores. Kehadiran misionaris Katolik Portugis membawa agama Katolik ke beberapa daerah di Indonesia, terutama di Maluku, Flores, dan Pulau Timor. Beberapa masyarakat di wilayah-wilayah tersebut menjadi penganut Katolik, dan budaya Katolik masih terjaga hingga saat ini. Portugis meninggalkan banyak nama tempat yang masih digunakan hingga saat ini.
Beberapa contoh toponimi Portugis adalah Pulau Timor. Nama Pulau Timor berasal dari kata timur dalam bahasa Portugis. Ada juga Pulau Flores. Nama Flores berasal dari kata bunga dalam bahasa Portugis. Pulau lain yang diberi nama oleh Portugis adalah Pulau Rote, Sau, dan Enggano. Portugis dan Spanyol sebagai bangsa yang cukup adidaya di Asia pada abad ke-16 tidak hanya memberi nama untuk Pulau Flores, tetapi juga beberapa pulau lain. Portugis memberi nama Borneo untuk Pulau Kalimantan dan Celebes untuk Sulawesi. Kedua nama tersebut memang sudah diganti saat ini, namun di dunia internasional, nama Borneo dan Celebes masih tetap dipakai untuk merujuk kedua pulau tersebut. Kehadiran Portugis juga memberikan pengaruh budaya pada masyarakat di wilayah yang mereka kunjungi. Ini termasuk perkawinan campuran antara orang Portugis dengan penduduk lokal, sehingga menciptakan keluarga-keluarga campuran yang memberikan pengaruh pada bahasa, makanan, dan tradisi tertentu. Beberapa nama marga Portugis pada masyarakat keturunan Portugis yang masih bisa kita temui di wilayah Indonesia seperti Da Costa, Dias, De Freitas, Gonçalves, Queijo, dan lain-lain. Jejak peninggalan Portugis juga masih dapat kita jumpai di salah satu sudut di kota Jakarta, tepatnya di Kampung Tugu yang masih termasuk dalam wilayah Sember Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Menurut sejarahnya, Kampung Tugu merupakan kampung yang dulu dihuni oleh orang-orang keturunan Portugis yang dulunya dibawa ke Batavia sebagai tawanan Perang Belanda. Betawi Portugis adalah julukan yang diberikan kepada komunitas masyarakat asli Kampung Tugu yang masih memiliki garis keturunan Portugis. Salah satu pengaruh dari budaya Portugis yang masih umum kita jumpai adalah musik keroncong. Akar keroncong berasal dari sejenis musik Portugis yang dikenal sebagai fado, yang diperkenalkan oleh para pelaut dan budak kapal niaga bangsa Portugis sejak abad ke-16 ke Nusantara. Dalam bahasa Indonesia juga terdapat sejumlah kata pinjaman atau serapan yang berasal dari bahasa Portugis, seperti gudang, minggu, Natal, kereta, palsu, Sabtu, pesta, tolol, sepatu, gereja, kambung, sinyo, nona, kemeja, jendela, sabun, keju, dan lain-lain.